Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dimas Khairullah. Kalau bukan di channel kesayangan kita, Dimas. Diskusi itu memang asik karena cuma di podcast ini kita akan bahas hal-hal seru dari kacamata anak muda, dan podcast ini adalah tempat untuk anak-anak muda berprestasi. Siapa sih narasumber yang gak kita undang yang gak berprestasi gitu kan? Jadi hari ini kita ada tamu yang sangat luar biasa, istimewa sekali. Dari teman-teman kita masih maba tapi cukup bisa menginspirasi banyak orang. Untuk itu mari kita undang Fitri. Halo Fitri, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Baik. Tadi Fitri gini teman-teman. Jadi Fitri ini adalah salah seorang mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam ya? Iya. Nah, bimbingan penyuluhan Islam dan penyandang disabilitas tunanetra. Iya, benar sekali. Tapi Fitri ini teman-teman punya semangat yang luar biasa untuk kuliah, dan mungkin saat ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman di luar sana yang mungkin kayak apa ya, maksudnya kita tuh gak bisa pernah minta terlahir seperti apa, terlahir lengkap, terlahir dengan kekurangan, kita gak bisa minta karena sejatinya manusia itu adalah penuh dengan kekurangan gitu ya. Iya, Tapi inilah jalan yang dikasih Tuhan buat Fitri, dan aku yakin ada cerita tersendiri yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada Fitri. Tapi sebelumnya aku pengen tahu deh, kesibukan Fitri selain kuliah apa aja gitu? Kalau saya sih, karena saya tinggal di sebuah pondok ya, yayasan. Oh, tinggal di pondok? Iya. Yayasan apa? Yayasan Komunitas Sahabat Mata. Di tempat itu untuk tempat belajar penyandang disabilitas netra. Tempatnya di mana? Lokasinya? Lokasinya di Jalan Taman Pinus 2 di 6 nomor 35 Semarang, Jatisari. Itu jauh nggak sih dari kampusmu? Lumayan ya, 30 menit nyampe. 30 menit? Nyampe, ya Allah. Itu kamu naik apa kalau boleh tahu? Kalau saya sih setiap harinya naik transportasi umum, yaitu BRT Bis Trans Semarang. Luar biasa, naik BRT. Itu nggak susah atau gimana, Fitri? Kan naik BRT kan orang desak-desakan ya, apalagi yang namanya BRT itu kayak selain desak-desakan terus waktunya lama juga gitu. Iya, itu tuh apa ya? Kebetulan tuh saya tuh kalau dari yayasan keluar ke arah shelter BRT itu sangat jauh ya, mungkin 15 menit ya, 5 menit sampai 15 menit lah. Kalau jalan pelan-pelan sih sampai 15 menit. Kalau bisa cepet ya udah cuman 10 atau 5 menit aja kayak gitu. Dan di pinggir jalan itu kadang tantangannya juga banyak. Kadang kalau pas bener-bener pagi-pagi banget ya ada bis kecil kayak gitu ya, kita harus minggir dulu pelan-pelan lah, harus lewat. Emang walaupun itu hambatannya, mau gimana lagi kita harus tetap berjuang dalam menempuh pendidikan gitu. Luar biasa. Berarti itu kamu jalan sendiri ya ke halte BRT-nya atau bareng teman-teman? Enggak, sendiri, karena jamnya kan berbeda dengan teman-teman yang ada di yayasan itu juga gitu. Luar biasa. Aku sampai merinding kayak 30 menit naik BRT ditambah 15 menit jalan kaki ke halte BRT. Iya. Itu kamu lakukan setiap hari? Iya. Luar biasa. Tapi sempat nggak kalau kamu naik BRT itu dibantu oleh orang lain atau ada mungkin petugas BRT-nya yang bantu gitu? Atau kamu bisa sendiri? Alhamdulillah ya, kalau emang itu busnya itu udah mepet sama shelternya sih, kita nggak perlu dipegangin ya. Tapi kalau jaraknya agak jauh, kita pasti dibantu sama sebuah konduktor BRT-nya kayak gitu. Luar biasa Fitri. Aku sampai merinding kalau dengar cerita Fitri. Fitri ini kan mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam ya? Iya. Nah, sebelumnya mohon maaf ya, maksudnya banyak dari orang-orang di luar sana yang mungkin sama kayak Fitri kondisinya, punya kekurangan gitu kan. Tapi mungkin mereka nggak punya semangat gitu, kayak nanti aku kuliah nanti diejak teman atau kayak takut lah nanti menghadapi dunia perkuliahan. Tapi aku pengen tahu apa sih motivasi seorang Fitri buat yakin nih kuliah dengan jurusan bimbingan penyuluhan Islam. Boleh diceritain mungkin Fitri? Berawal dari bukan sebuah pilihan, tapi saya ditakdirkan Allah untuk masuk ke
jurusan bimbingan dan penyuluhan Islam. Aduh, itu gimana ceritanya? Yang pertama pengen aku tahu apa sih motivasi kamu untuk apa ya? Untuk kuliah, Iya, benar sekali. eh, motivasi saya untuk kuliah kan, saya sadar ya bahwa kita itu kalau hanya duduk di bangku SD, SMP, bahkan SMA kan sekarang seiring dengan waktu bergantinya tahun, kita tidak bisa hanya lulusan SMA atau SMP saja. Kita kan paling tidak serendah-rendahnya S1 ya. Jadi kita jangan berpikir bahwa kedisabilitasan itu menghambat kita untuk tidak menempuh pendidikan jauh lebih tinggi gitu. Jadi tetap semangat aja, itu bukan menjadi penghambat kamu untuk meraih masa depan. Ya Allah pengen nangis. Aku pengen nangis banget. Cuma kayak aku aja yang mungkin alhamdulillah masih lengkap lah dikasih Tuhan walaupun banyak kekurangan kayak masih ngeluh aja kan nih buat teman-teman di luar sana mungkin kayak jalan kaki dari gerbang kampus ke kelas itu ngeluhnya luar biasa ya. Kadang-kadang kayak hal-hal kecil yang menurut kita tuh nggak masalah gitu, tapi kita keluhkan gitu ya. Sementara Fitri kayak semangatnya luar biasa itu ya. Luar biasa Fit. Kemudian nih Fit, kenapa kamu milih jurusan itu? Bimbingan penyuluhan Islam atau mungkin cita-cita Fitri menjadi seorang penyuluh mungkin? Berawal kalau saya sih bukan penyuluhnya ya, saya lebih senang diajak curhat sama teman-teman dan saya tuh Kamu lebih jadi tempat curhat. Iya, pengen Waduh. cari solusinya gimana. Kalau ada masalah kan kita harusnya seneng ya karena kita sudah belajar dari masalah kita dan ketika kita bertemu dengan teman kita yang punya masalah, gimana kita itu bisa mencari jalan keluar. Kan apa ya? Konselor atau penyuluh itu bukan menyelesaikan masalah, tapi mencari jalan keluar masalah. Aduh, tepuk tangan buat Fitri. Aku nangkep banget kalau konselor itu bukan apa tadi Fit? Konselor itu bukan menyelesaikan masalah, tapi mencari jalan keluar Nah, masalah. mencari jalan keluar masalah luar biasa. Nah, aku mau nanya nih, kan kamu udah kuliah hampir 2 semester ya? Iya, udah 2 semester Udah ini. mau 2 semester. Kesulitan apa sih yang kamu apa ya? Maksudnya mungkin fasilitas di kampus yang kurang memadai, mungkin untuk penyandang disabilitas atau gimana? Yang kamu rasakan sampai detik ini? Udah 2 semester nih kan? Iya, semester Lanjut. 1. Semester 1 dulu tuh kan saya kesulitannya emang di tulisan Arab ya. Nah, kalau dulu saya waktu di SMA kan biasanya dicariin reader yang bacain, pendamping gitu kan. Iya benar. Kalau di kuliah ini kan mungkin tidak ada pendamping kan. Gak ada yang dampingi kamu di kelas? Setidaknya kan teman kita gitu. Teman-teman saya sendiri yang bacain, yang iya. sebangku. Tapi ada kan? Iya. Iya lanjut. Terus gimana? Kan berawal dari itu. Pertama UTS ya. Waktu itu kan UTS, teman-teman kan belum pada tahu gimana harusnya aku bacain Fitri gitu kan. Nah, terus saya bilang sama dosen, Bu, gimana saya mengerjakannya? Apakah saya harus dibacakan Ibu gitu kan? Kalau memang temannya bisa bacain nggak apa-apa. Saya belum bilang sama teman saya udah bilang, Bu, saya aja yang bacain gitu. Iya, aduh. Jadi di BPI itu bukan hal yang menakutkan, bukan sesuai yang apa ya yang kita bayangin itu awalnya sih takut, nggak punya teman apa-apa. Tapi ternyata di ruang itu tuh temen-temennya tuh kayak saudara sendiri gitu, baik semua gitu. Iya, aku yakin dan percaya semuanya baik sama Fitri. Mungkin teman di sini, teman-teman kru semua, aku yakin awalnya mulanya kita mengundang seorang Fitri ke sini adalah ketika kita melihat kamu ya, maksudnya yang punya semangat juang tinggi gitu kan. Ketika melihat kita realitas zaman sekarang tuh kayak contohnya aku aja kan, kayak hal-hal kecil tuh kadang-kadang aku kuliahan Fitri. Jujur aku kayak jalan kaki tuh malas banget gitu loh. Mungkin setelah ini aku akan dengan hadirnya kamu di sini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan buat teman-teman di luar sana juga harus banyak juga belajar dari seorang Fitri sih. Berarti sampai detik ini aman ya Fit buat kuliahnya ya? Alhamdulillah aman, juga dosen di sini support semua. Support semua. Selalu ngedukung ya. Jadi nggak ada bedanya antara disabilitas sama enggak tuh nggak ada bedanya gitu kan. Teman-teman banyak yang dukung. Iya, jadi ketika presentasi kan nggak bisa. Jadi semalamnya udah dikirim materi kayak gini kamu harus pelajarin. Kalau nggak kamu ngapalin, kamu ini aja ya kan kamu bisa nggak sih tulisan diperbesar atau gimana? Kalau nggak didengerin dulu aja kayak gini gitu. Aduh, berarti teman-teman seharusnya udah tahu dan udah juga support juga ya.
Iya. Tapi sebelumnya aku pengen tahu nih, kan nggak yang namanya hidup nggak semuanya orang yang care sama kita, ada juga yang nggak. Tapi kamu pernah nggak menerima kayak bulian atau cacian atau kata-kata jelek gitu yang datang ke Fitri selama ini di Eh, dunia kuliah? Kalau di tempat kuliah sih di sini nggak ada yang ngebully ya. Alhamdulillah nggak ada ya. Cuman Hmm. pertama kali yang waktu PBAK itu bukan dibully, cuman tuh pertama kali kita belum kenal siapa-siapa, kita nggak tahu Mm-mm. arah harus kemana dan lapangan itu sebelah mana. Kadang itu pertama kali ketemu dengan orang yang agak jutek gitu ya. Ada ya, ada ketemu waktu itu. Iya, aku tanya, Hmm. buat BPI itu yang mana? Nggak tahu, dia langsung pergi. Aku udah, itu sebenarnya udah hampir ini ya. Ya Allah, kenapa aku masuk UIN? Tahu gitu, aku langsung masuk UIN gitu kan. Itu namanya masih awal peralihan dari SMA ke kuliah. Kayak gitu. Terus aku sedih banget awalnya. Tapi aku satu sisi bisa berpikir, ya Allah, ini untuk menempuh masa depan yang baik. Berawalnya kan memang dari hal yang kayak gini gitu. Terus tanya lagi, orang lagi. Nah, yang terakhir itu tanya ternyata itu temen yang akhirnya satu kelas dan satu bangku sama aku sekarang. Waduh, luar biasa. Berarti bisa dikatakan lebih banyak yang care ya pada Fitri ya. Dan Iya, aku yakin semua orang pasti melakukan itu, Kak. Nah, kemudian Fitri kamu aslinya orang mana? aku asli Semarang. Oh, asli Semarang. Kirain aku jauh gitu kan. Orang tua masih ada? Ibu masih ada, bapak udah nggak ada. Udah meninggal. Iya, dari aku kecil, jadi Oh, dari aku Fitri kecil. dari aku lahir bapak udah nggak ada. Berarti ibu support Fitri kuliah. Iya, tapi kan yang mendorong aku buat kuliah ini kan satu sisi ya, aku kan nggak boleh sedih, nggak boleh nyerah, karena kan keberadaan keluarga yang tidak mampu gitu kan. Sedangkan aku Ya. bisa kuliah di sini gitu kan. eh tapi selama ini gak ada kendala kan, misal pembayaran kuliah atau gimana gitu. Alhamdulillah yang menopang ini semua kan dari donasi kan di sebuah yayasan tinggal di Mm-mm. sana terus banyak donasi-donasi jadi aku bisa kuliah di sini itu juga bisa dulu kan SMA dari SMA aku Mm. juga biaya dari yayasan gitu jadi aku Mm-mm. bersyukur banget aku nggak boleh nyerah mungkin apa ya aku sadar bahwa keterbatasan ini mendorong aku untuk kedepannya jauh lebih baik gitu. Aduh, Fitri, ya Allah. Terima kasih kamu udah hadir di sini, Fitri. Kayak aku tuh kayak langsung, Dimas kamu harus banyak bersyukur lagi, Dimas kamu harus banyak bersyukur lagi gitu. Tapi ini Fit, kangen gak sama ayah Fitri? eh Sebenarnya sih pengen ketemu sih. Cuman dari kecil belum pernah lihat gitu kan. Aku yakin ayah kamu apa ya, bangga melihat kamu seorang seperti ini, bangga melihat putrinya yang apa ya? Menurut aku tuh kamu tuh kayak pahlawan perempuan saat sekarang ini sih. Luar biasa sekali. Semangat kamu itu loh. Kalau seandainya nih ya, ayah kamu bisa dengar apa yang pengen mau Fitri sampaikan ke ayah Fitri. Hmm, apa ya cukup bisa membahagiakan aja. Oh, walaupun apa ya keberadaan yang seperti ini. Semoga aja eh, apa ya kalau memang bapak emang udah nggak ada semoga diterima di sisi Allah aja. Amin, amin. Pasti, ayah kamu pasti diterima di sisi Allah dan aku yakin ayah kamu bangga melihat seorang putrinya seperti ini pada saat sekarang ini. eh Ibu, bicara kita soal Ibu Fitri yang menjadi pendukung Fitri sampai saat sekarang ini. Fitri, sebelumnya mohon maaf ya, ibunya penyandang disabilitas juga atau normal? Enggak, Enggak. normal. Berarti selama ini menjadi dukungan terkuat buat Fitri ya selama ini ya? Iya, soalnya kan saya disabilitasnya bukan dari kecil. Oh, bukan dari Itu kecil. waktu saya di sekolah kayak playgroup gitu kan. Terus Heeh. aku kena gayung, kepukul gayung waktu aku umur 5 tahun itu kan mandi sama saudara. Terus kan pada kayak lempar-lemparan gayung, gayung yang bocor itu terus terbentur mata, dibawa ke rumah sakit ya udah jadi matanya nggak ada, bola matanya hilang kayak gitu. Jadi nggak dari lahir. Hmm. Tapi sebelumnya mohon maaf ya Fitri ya. Fitri pernah itu enggak?
pernah kadang merasain hidup tuh pernah kayak ngestak atau kayak apa ya kayak ngeluh gitu kayak ya Allah kok gini amat gitu ya Allah kok kayak gini pernah pernah di Eh, kondisi seperti itu nggak Fit? pernah waktu aku kan dulu SD dan SMP-nya di SLB ya. Mm-mm. Nah, aku mikir gini, ya Allah, kenapa aku dikasih kayak gini? Padahal aku pengen sekolah di sekolah umum yang kayak orang-orang yang lain gitu kan. Nah, kebetulan cari sekolah waktu SMP itu di sekolah umum nggak bisa, masih belum nerima gitu kan. Ya udah, aku berusaha untuk gunain komputer bicara waktu di SMP, udah aku sebaik mungkin biar bisa lanjut ke SMA kayak gitu. Akhirnya SMA-nya di sekolah umum. Iya, di Luar inklusi. biasa. Jadi sekarang udah bisa ya Fit. Aku sempat kaget juga ternyata Fitri juga bisa balas WA, bisa telepon juga, bisa. Itu dari komputer kamu belajar komputer di waktu SMP itu. eh aku gunain handphoneku juga ada suaranya kayak laptop itu. Hmm, itu yang memudahkan Fitri ya selama ini ya Fit ya. Iya, Nah, ini Fit, aku yakin ya, maksudnya banyak orang di luar sana yang akan terinspirasi setelah mungkin video ini tayang melihat perjuangan seorang Fitri itu loh. Mungkin ada pesan yang pengen Fitri sampaikan nggak buat teman-teman di luar sana, terutama yang mungkin kondisinya sama seperti Fitri, penyandang disabilitas, atau mungkin yang seperti kayak kita juga yang normal, tapi banyak ngeluhnya gitu, nggak pernah bersyukur tentang namanya hidup gitu. Ada pesan Fitri boleh disampaikan? untuk teman-teman yang penyandang disabilitas maupun non penyandang disabilitas, semoga tetap semangat setelah mendengar atau melihat video ini ya. Jadi apa ya, jangan berpikir bahwa hidup itu kita punya kekurangan, setiap orang punya kekurangan dan di balik semua itu pasti ada kelebihan. Kalau kita itu mau, pasti Allah akan memberikan kita kemampuan yang jauh lebih baik. Luar biasa. Jadi tadi Fitri yang paling kayak nampar banget tuh di belakang ya Fitri ya. Kalau kita mau tuh Allah udah kasih jalan yang mungkin luar biasa nggak terduga ya Fitri ya. Iya, benar. Hmm. Mungkin aja kalau aku nggak disabilitas, aku belum tentu masuk UIN juga gitu kan. Ya, tapi sekarang seneng kan kuliah di BPI? Ya karena seiring berjalannya waktu dan habis lihat nilai gitu kan. Oh, kalau boleh tahu IPK Fitri berapa? 3,56. Waduh, luar biasa ya. 3,5 tuh tinggi loh, Fit. Dulu belum bisa menerima, ketika diterima di BPI masih sedih, terus ya udah lihat IP terus oh ya udahlah aku harus bersyukur gitu kan. Iya, itu komplot loh. Aku sedih banget. Pertamanya nangis ya. Ya Allah, Kenapa, kenapa, kok nilai kenapa? nggak keluar terus? Jangan-jangan Oh, kemarin aku kerjain ujian gak bisa. oh, itu tuh emang sistemnya waktu itu tuh emang belum keluar. Aku pun pas hari terakhir keluar nilainya. Dan mana nilai itu harus distorin sama yang harus membiayai gitu kan. Sedih Dan banget. sedih banget, tapi sekarang udah enggak ya. Udah nggak BPI jalan yang terbaik. Luar biasa. Memang si BBI emang jalan yang terbaik. Ini pertanyaan terakhir buat Fitri ya. Apa yang pengen Fitri sampaikan untuk mungkin untuk Ibu Fitri atau untuk siapapun teman dekat Fitri yang selama ini udah bantu Fitri, entah itu ucapan terima kasih, entah itu bentuk ucapan sayang Fitri kepada mereka, silahkan sebelum penutup podcast kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu Fitri dan orang tua Fitri. Semoga atas dukungan kalian, Fitri bisa lulus lebih cepat Amin. dan bisa melanjutkan ke S2 ya nantinya. Ya Allah, Fitri mau ambil S2. Iya, Rencananya lanjut di BPI. enggak. Pengen S2-nya yang jadi apa? Itu apa? Sosiologi murni. Sosiologi murni. Oke, ini terakhir deh Fitri. Sebenarnya cita-cita seorang Fitri itu jadi apa sih? Dulu Pengennya. dulu pertama kali. Iya, boleh pertama kali. Cita-citanya tuh pengen jadi ini seorang presenter pembaca berita. Kayak gitu. Wow. Terus masih pengen sekarang ya? Kalau sekarang sih udah nggak begitu ya. Yang penting Fitri tuh bisa mengabdi di masyarakat dengan baik dan bisa memberikan jalan khususnya untuk semua penyandang disabilitas maupun non disabilitas. Jadi menjadi perantara agar dia itu
bisa masuk ke perguruan tinggi, bisa meneruskan pendidikannya di pendidikan yang negeri Islam kayak gitu. Waduh. Kalau bisa UIN semakin terbuka untuk disabilitas dan apa ya? Jadi bukunya tuh nggak cuman ini deh, apa buku yang Yang buat visual-visual gitu kan. Kalau bisa yang online kayak gitu. aduh, luar biasa Fitri. Aku nggak bisa berkata-kata untuk hari ini buat Fitri. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Fitri yang udah mau hadir di podcast aku ya. Walaupun kalau tahu aku perjuangan kamu seperti itu ke podcast ini, mungkin kita dari kru itu nanti akan apa ya? Jemput kamu gitu atau gimana gitu kan. Ternyata perjuangan kamu luar biasa untuk kesini Fit. Dan aku yakin semua orang yang menonton podcast ini setelah ini akan tahu sih apa sebenarnya arti bersyukur di dalam hidup itu. Dan buat teman-teman penyandang disabilitas, benar sekali kata Fitri, kekurangan itu bukan dijadikan kelemahan ya Fit ya. Iya. Ketika kita yakin selalu ada jalan dari Allah yang bahkan jalannya itu tuh gak pernah terfikir bagi kita ya Iya, Fit ya. bener. Itu tantangannya sangat berat. Jangan mikir dulu kalau nantinya kalau aku melangkah ke sini pasti adalah yang buruk. Pasti di balik itu ada yang jauh lebih baik. Benar, jadi gitu ya teman-teman. Kita tuh nggak boleh suzon dulu ya Fit ya. Apa-apa itu harus dilakukan dengan husnuzon terlebih dahulu. Sebenarnya aku mau ngucapin terima kasih Fitri udah mau datang ke podcast aku. Aku yakin kamu orang hebat, akan banyak orang-orang terinspirasi buat kamu. Terima kasih banyak ya Fit. Iya, makasih banget udah diundang ke sini. Semoga aja disabilitas semua itu tuh bisa membawa nama baik dan melanjutkan pendidikan di sini gitu. Pasti. Terutama dia juga masuk di BPI ya kalau bisa. Wah, pasti. Oke teman-teman semuanya, ada banyak hal yang bisa kita ambil dari cerita Fitri teman-teman. Terutama Fitri pengen menekankan kepada kita untuk kekurangan itu bukan hal buat kita berbeda dengan orang lain gitu, tapi justru itulah membuat jadi kekuatan kita gitu. Ketika kita tuh tidak yakin gitu kan, tidak yakin dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, maka Allah akan berikan jalan. Asal kuncinya kita mau gitu ya teman-teman. Aku pengen ingatin teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube kita. Bantu teman-teman penyandang disabilitas semua untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya ya Fit ya. Iya. Sebagai cita-cita Fitri tadi. Semoga Fitri nanti sampai ke S2, sampai ke cita-citanya ya. Iya. Akhirnya aku Dimas Khairullah dan Fitri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah.